long time no see banget. Welcome back to my YouTube channel. Tepuk tangan. Setelah 2 tahun, kayaknya 2 tahun apa 3 tahun ya, 2 tahun kayak vakum, udah gak pernah bikin YouTube lagi. Akhirnya sekarang menyempatkan diri, aduh nih pada gak bisa diem banget, menyempatkan diri untuk bikin YouTube channel. Dan tema kali ini sesuai dengan request dari kalian, temanya adalah traveling with kids. Jadi apa aja kebutuhan yang mesti kalian bawa ketika traveling bersama bayi-bayi ini. Ini udah gak bayi, are you a baby? Baru bangun. Ya udah, ikutin terus ya YouTubeku. Oke, sebelum aku menjelaskan item-item apa yang wajib banget kalian bawa ketika traveling bersama anak, aku akan ngejelasin dulu pengalamanku traveling bersama anak. Jadi ada beberapa item yang menurut aku tuh wajib banget dibawa, seperti diapers. Diapers itu menurut aku harus dibawa dari Jakarta, maksudnya dari tempat kalian berasal sebelum kalian traveling. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah mendapatkan pengalaman. Jadi waktu aku ke Jepang, aku traveling sama Sada, anakku yang pertama. Kita kehabisan diapers dan aku salah perhitungan, aku nggak bawa spare banyak. Dan kita sempet keliling-keliling, ada kali sampai berapa ya, mungkin 3 jaman kita nggak dapet diapers sama sekali. Ternyata di Jepang itu nyari diapers itu nggak sembarangan, kayak kita bisa dapetin di 7-Eleven atau di minimarket lainnya. Dan kebanyakan di Jepang itu diapers yang dijual adalah diapers untuk kakek-kakek dan nenek. Jadi sebelum aku kasih tahu apa aja yang kalian butuhin, aku mau cerita sedikit pengalaman tentang traveling bersama 2 anak. Jadi ngebawa 1 baby dan 1 toddler itu sangat amat memusingkan. Pokoknya kalau misalnya nggak didukung dengan seorang suami yang selalu siaga, hai Pak, astaga, are you okay? Seorang suami yang selalu siaga, halo. Halo. Seorang suami yang selalu siaga, gila sih traveling bersama 2 anak itu memang bikin mood naik turun banget. Tapi seru banget karena setelah traveling kemarin ke Australia, kita berdua langsung berencana untuk traveling ke negara lainnya lagi bersama 2 creature ini. Oke, yang pertama kali kalian mesti siapkan adalah 1 stroller. Stroller yang aku gunakan untuk traveling itu berbeda dengan stroller yang aku gunakan untuk baby. Kenapa? Karena waktu traveling itu kalian membutuhkan stroller yang lebih enteng dibandingkan stroller yang kalian gunakan sehari-hari. Biasanya aku sewa stroller dan setelah itu aku menyewa stroller yang memang khusus untuk traveling, jadi bisa dimasukin ke dalam cabin. Setelah stroller kalian juga harus banget bawa rain cover, habis itu bisa bawa foot mask juga. Itu kalian wajib banget bawa, khususnya buat kalian yang traveling ke negara winter. Setelah stroller kita pindah ke items yang mesti banget kalian bawa, yaitu diaper bag. Ini dia diaper bag yang aku bawa. Kenapa aku pilih diaper bag ini? Karena diaper bag ini warnanya netral dan biasanya diaper bag ini yang bawa itu suamiku. Jadi gampang dipakai buat cowok juga, warnanya nggak terlalu kecewek-cewekan ataupun nggak terlalu kayak kekanak-kanakan banget. Diaper bag itu wajib, jadi yang multifunction juga diaper bagnya. Setelah diaper bag, kalian mesti banget bawa mainan atau semacam teeter. Ini teeter yang memang Senja suka. Jadi kalau dia apa namanya, Senjanya lagi naik. Jadi kalau misalnya dia lagi bosan dan lagi nggak mau menyusu, biasanya dia akan mainan teeter ini. Setelah itu aku langsung sekalian bongkar juga isi diaper bag aku. Kalian juga wajib banget bawa baju tidur. Ini baju tidur yang aku gunakan sebagai baju daleman karena aku kemarin ke negaranya winter, jadi musimnya itu lagi winter. Aku sengaja pakai baju tidurnya ini berbahannya yang lebih tebal, karena ini aku gunakan bukan cuma untuk baju tidur tapi untuk thermal, jadi kayak untuk apa namanya, baju bagian dalam. Jadi aku double 3, jadi kalian membutuhkan 3 baju
tidur setiap harinya karena akan aku lapis-lapis gitu. Setelah baju tidur, satu baju tidur ini, setelah itu kalian juga membutuhkan jaket. Jaket ada di sini. Ini dia jaketnya. Kalau jaketnya ini sebenarnya bebas, tapi yang penting jaketnya ini harus windbreaker, jadi yang tahan angin. Terus jaketnya itu juga harus ada penutup kepalanya juga. Nih, jadi kalau misalnya winter itu setelah kalian pakai baju dalam ini, setelah itu biasanya di luarnya aku pakai sweater lagi. Setelah pakai sweater aku pakai jaket. Jadi jaketnya khusus yang windbreaker. Jadi biasanya windbreaker itu ditandainnya bahan materialnya tuh agak empuk-empuk gitu loh. Oke. Setelah jaket, kalian mau cuacanya bener-bener super dingin banget dan windy. Kemarin kita lagi windy banget di Australia. Jadi kita membutuhkan ini. Aku lupa ya ini namanya apa. Jadi ini semacam baju khusus untuk winter. Baju khusus untuk winter yang ketutup dari atas kepala sampai bawah kakinya. Dan ini bahannya super tebel banget tuh, bahannya benar-benar tebel banget. Setelah ke baju, yang kalian butuhkan, kalian harus membutuhkan topi winter senja. Ya, coba pakai topi winternya. Senjanya lagi jalan-jalan. Jadi kalian butuh banget topi winter. Ini topinya itu berbahannya, biasanya aku nyarinya bahan berbulu supaya lebih hangat. Ini dia topi winter. Setelah topi winter, diapers, popok. Aku biasanya selalu bawa popok dari Jakarta, maksudnya dari tempat tujuan. Kalau misalnya lagi traveling, aku nggak pernah gambling untuk nggak bawa popok, jadi aku selalu bawa popok. Ini aku pakainya mereknya Mami Popok. Terus setelah itu aku juga bawa kaos kaki. Kaos kaki itu nggak cukup cuman satu aja, kalian butuh beberapa kaos kaki. Dan biasanya aku nyari kaos kakinya yang agak tebal, bahannya bukan bahan yang kayak katun biasa gitu. Nah ini bahannya agak tebal karena khusus buat winter. Setelah kaos kaki apalagi ya? Nah ini barang wajib banget kalian punya. Ini namanya kantong diapers, baby nappy sack. Jadi ini sebenarnya buat traveling, macam kantong plastik, tapi kantong plastiknya ini wangi bedak. Jadi kalau misalnya kalian lagi traveling, menurut aku dan kalian punya baby, kalian wajib banget punya ini karena nggak mengganggu ketika kalian lagi ganti diapers di tempat umum. Udah ada senja yang pakai topi miring. Sebel banget. Nah selanjutnya benda yang sering banget dilupakan kalau traveling adalah membawa termometer. Kenapa menurut aku termometer itu wajib? Karena kita nggak pernah tahu suhu badan anak. Karena kadang-kadang anak itu kalau dipegang suhunya itu dia dingin, tapi ternyata dia badannya panas. Setelah itu adalah ini namanya Nosfrida. Nosfrida ini sebenarnya penyedot ingus. Kenapa sih penyedot ingus dibawa? Karena kalau misalnya traveling kita kan nggak pernah tahu ya, kalau misalnya sama anak, kadang-kadang anak tiba-tiba suka batuk pilek mendadak, walaupun di awal sebelum berangkat itu keadaannya fit, tapi mendadak bisa jadi pilek. Terus setelah penyedot ingus, kita buka lagi, ada apa lagi ya? Nah ini segerombolan ini wajib banget dibawa. Dan kebetulan semuanya itu dari Sleek. Yang pertama adalah ini, jangan lupa juga diaper cream. Ini buat kalau misalnya ganti diapers, ganti popok supaya nggak ruam ini. Terus setelah itu travel wash, baby laundry travel wash. Ini jadi kayak semacam deterjen bayi tapi khusus untuk traveling. Ini aku selalu bawa. Kenapa? Karena kalau misalnya bayi kan kadang-kadang bajunya suka kotor sedikit, kayaknya sayang ya kalau misalnya langsung nggak dipakai gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak cuma ada noda-noda sedikit aja, aku langsung nyuci pakai si travel wash ini, dan ini wajib banget dibawa. Terus habis itu ini
bottle nipple accessories and cleanser. Jadi ini sebenarnya basically kayak sabun cuci buat peralatannya mereka. Ini menurut aku wajib banget bawa, karena kan kita bawa mainan anak-anak ya. Terus habis itu ada misalnya buat botol pumping juga. Jadi ini wajib untuk dibawa buat cuci-cuci. Terus apalagi, kenapa nih? Apalagi buka. Terus ini 2-in-1, ini hair and body, ini juga wajib karena ini sabun mandi mereka. Kenapa aku bawa yang 2-in-1? Karena buat traveling biasanya aku mau yang ringkas, jadi sabunnya ini udah including buat shampoo dan juga buat sabun mandi mereka. Yang terakhir ada banyak nih, slick. Yang terakhir adalah ini sama laundry deterjen. Jadi kalian cuma tinggal bawa salah satu aja nih. Kayaknya aku tadi masuk. Ini tinggal bawa salah satu aja, di packagingnya sama. Sudah. Selanjutnya nih udah nggak terlalu banyak sih. Aku akan keluarin lagi barangnya. Nah ini buat apa sih sebenarnya? Ini nail clipper gunting kuku. Ini juga salah satu barang menurut aku yang suka banget diremehkan sama orang-orang untuk nggak dibawa pada saat traveling. Aku akhirnya menemukan kenapa aku mesti banget bawa nail clipper kalau misalnya lagi traveling, karena kalian tahu kan kalau kuku anak kecil itu cepet banget numbuhnya, kayak udah 2 hari itu tiba-tiba udah tajam gitu. Jadi menurut aku nail clipper ini mesti banget dibawa, apalagi khususnya yang masih punya baby. Terakhir adalah, kedua dan terakhir. Ini mulai ke kayak apa namanya, organic healing oil. Ini minyak kutus-kutus. Jadi minyak kutus-kutus ini sebenarnya kayak minyak wajib yang mesti dibawa gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak enak badan, terus habis itu buat kayak macem-macem deh, buat kayak misalnya udah mulai pilek apa segala macam, biasanya aku pakai ini. Ini pengganti minyak telon. Dan terakhir di sini, selain si kutus-kutus, aku juga selalu membawa nih P3K aku nih ya, yang living oil nih selalu ada. Yeay, sekian cerita dari aku tentang traveling bersama anak-anak. Barang yang wajib banget kalian bawa nih, Senja juga udah mulai cranky. Jangan lupa kalian harus like video ini, share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu berguna untuk ibu-ibu yang lain. Di komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you di next video ya. Bye. Bye bye, Senja.